Baik Lovina Yuwansya Ramadhani Pratiwi, NIM 202101070021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akar pemikiran realisme dalam hukum Islam. Sebelum membahas tentang akar pemikiran realisme dalam hukum Islam, pertama kali saya akan membahas mengenai karakteristik hukum Islam. Dalam pemikiran hukum Islam, terdapat perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah berarti jalan ke sumber air. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini dalam pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi petunjuk yang jelas sehingga nampak oleh mata. Dalam Al-Quran, syariah menunjuk suatu ketentuan dari Allah untuk diikuti dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Di kalangan para ulama, syariah dipahami sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa aturan berakidah dan bertingkah laku. Sedangkan fikih berarti mengetahui, memahami sesuatu. Dalam Al-Quran, istilah ini digunakan dalam pengertian memahami secara umum, seperti dalam ungkapannya liyatafaqahu fid-din. Menurut pengertian istilahi, fikih berarti menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariah. Dalam konsep hukum Islam terdapat perbedaan yang tipikal antara syariah dan fikih, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Musa, antara lain. Yang pertama, perbedaan ruang lingkupnya. Syariah lebih luas cakupannya, meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan fikih hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia. Yang kedua, perbedaan dalam hal subjek. Syariah berasal dari Tuhan, sedangkan fikih berasal dari ijtihad manusia. Yang ketiga, perbedaan mengenai asal mula digunakannya dalam istilah teknis. Syariah digunakan semenjak awal sejarah Islam, sedangkan fikih mulai digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keislaman pada abad kedua Hijriah. Perbedaan ini penting diungkapkan untuk menjelaskan karakteristik hukum Islam dalam pengertian syariah. Syariah tidak lain merupakan pernyataan sifat Tuhan dan usaha untuk menegakkan perdamaian dan keadilan bagi manusia di dunia. Atas dasar ini, Muhammad Muslihuddin menyebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki hukum Islam, antara lain: yang pertama, hukum Islam adalah hukum yang ideal atau sempurna. Hal ini didasarkan pada sifat maha meliputi yang melekat pada pembuatan hukum, yaitu Allah. Allah adalah maha sempurna, dengan demikian hukumnya bisa dipastikan sempurna juga. Dengan demikian hukum Islam itu universal. Hukum Islam merupakan serangkaian aturan hukum-hukum yang harus ditaati oleh manusia. Idealisme hukum Islam yang berarti bahwa segala keputusan hukum berada di tangan Allah, dan hukum Allah dijadikan sebagai timbangan satu-satunya. Kedua, hukum Islam berasal dari zat yang memiliki kedaulatan bagi seluruh alam dan manusia. Kedaulatan Tuhan meliputi sifatnya sebagai penguasa, pelindung, pemberi harapan, pemberi rizki, pengatur, dan penyempurnaan. Dialah pencipta dan pengatur seluruh alam ini, sehingga yang berlaku adalah hukumnya, serta tidak ada yang berhak dan dapat merubahnya. Inilah karakter kemutlakan absolutisme hukum Islam. Yang ketiga, hukum Islam adalah hukum yang abadi, berlaku dan akan senantiasa sesuai dengan segala tempat dan waktu, sebab ia berasal dari zat yang maha abadi. Hal ini menjadi kemestian, selain karena berasal dari Tuhan, juga untuk menjaga susunan sosial Islam yang teratur dan terjamin sepanjang masa. Selanjutnya ialah akar pemikiran realisme dalam hukum Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian realisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, realisme berasal dari bahasa Inggris real, yang berarti nyata. Realisme berarti ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Dalam bidang kesenian, realisme dikenal sebagai aliran yang berupaya melukiskan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Dalam filsafat hukum memang tidak dikenal ada aliran realisme, namun jika realisme merupakan lawan dari idealisme, maka sesungguhnya positivisme, terutama positivisme pragmatis sebagai sebuah aliran filsafat hukum yang muncul dari kalangan realis, memiliki kesamaan dengan realisme.
Secara genealogis, semangat realisme adalah hukum Islam dapat ditelusuri jejaknya dari syariah atau wahyu Allah itu sendiri. Dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran dikenal istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan nasakh, yaitu pembatalan nas. Selanjutnya dalam tradisi sunnah dikenal istilah asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Sementara dalam tradisi sahabat dikenal dengan adanya ijtihad. Ijtihad bahkan telah terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Baik, yang pertama dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran terdapat istilah asbabun nuzul dan nasakh. Asbabun nuzul adalah konsep teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat, atau satu surat. Dalam pemahaman tradisional, asbabun nuzul berkaitan dengan periwayatan sebab turunnya wahyu atau ayat, waktu, tempat, serta situasi pewahyuan itu. Ringkasnya, asbabun nuzul merupakan kejadian yang menyebabkan turunnya wahyu. Yang kedua ada nasakh. Secara bahasa, nasakh memiliki beberapa arti. Itu izalah atau penghilangan, tabdil atau pergantian, tahwil atau pengalihan, atau wenal atau pemindahan. Secara terminologis, nasakh memiliki sedikitnya dua pengertian. Pertama, nasakh adalah penjelasan berakhirnya masa berlakunya suatu hukum melalui dalil syara' yang kemudian datang. Kedua, pembatalan hukum syara' yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan dalil syara' yang datang kemudian. Konsep nasakh memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan asbabun nuzul. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa kalau asbabun nuzul dianggap sebagai realitas dan realitas itu selalu berkembang, maka pada proses selanjutnya memungkinkan terjadinya perubahan atau pergantian teks. Karena terjadinya perubahan realitas dalam konteks ini, pergantian teks ayat berarti perubahan hukum yang ada pada satu teks dengan teks lain dengan tetap mempertahankan kedua teks tersebut. Selanjutnya dalam tradisi sunnah dikenal istilah asbabul wurud, yaitu sebab-sebab datangnya hadis. Asbabul wurud merupakan konteks historisitas yang melatar belakangi muncul suatu hadis. Ia dapat berupa peristiwa atau pernyataan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan Nabi SAW. Dengan kata lain, asbabul wurud adalah faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Selanjutnya adalah tradisi sahabat. Dikenal dengan adanya ijtihad. Ijtihad secara etimologis berarti mengerahkan tenaga dan kemampuan atau menanggung dan memikul kesulitan. Sedangkan secara terminologi, ijtihad di kalangan usuliyun atau ahli ilmu usul fiqh adalah mencurahkan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.